أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rekan-rekan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibadah salat subuh kita pada pagi ini dengan berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu waktu Umar bin Khattab, beliau salah satu kebiasaannya yang luar biasa tatkala beliau menjadi khalifah dan gelarnya adalah Amirul Mukminin. Beliau sering kalau malam itu beliau suka istilahnya apa ya, meronda ya, keliling kampung, keliling memeriksa masyarakatnya tengah malam, malam-malam beliau jalan. Beliau khawatir manakala pada malam itu ada masyarakatnya yang merintih karena lapar, tidak makan. Beliau khawatir masyarakatnya yang pada malam itu bersedih karena merasakan rasa sakit. Umar keliling. Dan setelahnya beliau keliling yang cukup panjang, cukup lama. Beliau istirahat sambil menyandarkan punggungnya di tiang atau di dinding rumah yang kecil, rumah kecil, enggak rumah besar. Kemudian tatkala Umar istirahat sambil bersandar, sambil duduk, Umar mendengar percakapan antara ibu dan anak gadisnya, pemilik rumah tersebut. Kemudian rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ibu dan anak gadisnya ini profesinya adalah penjual susu. Pada malam itu Umar mendengar percakapan ibu dan anaknya. Ibunya mengatakan gini, "Wahai anakku, campurilah susu tersebut dengan apa? Dengan air. Supaya apa? Supaya menjadi banyak timbangannya dan kita mendapatkan hasil yang banyak." Kemudian kata anak gadisnya yang salihah mengatakan seperti ini, "Ibu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang susu dicampuri dengan air." Kemudian ibunya lagi mengatakan, "Wahai anakku, tetapi semua pedagang melakukannya. Banyak para pedagang melakukannya. Dan malam ini Amirul Mukminin tidak mengetahuinya." Padahal Amirul Mukminin lagi mendengarkan ya di belakang tembok rumahnya. Kemudian apa yang dikatakan anak gadis yang solehah ini? "Wahai ibuku, Amirul Mukminin tidak mendengar perkataan kita. Tetapi bagaimana Rabbnya Amirul Mukminin?" Insyaallah ya. Tapi bagaimana Rabbnya Amirul Mukminin, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui setiap perbuatan dilakukan oleh hambanya. Maka rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Umar mendengar perkataan gadis salihah tadi yang mengatakan kalau Amirul Mukminin tidak tahu, tetapi bagaimana Rabbnya Amirul Mukminin, insyaallah ya, Umar langsung menangis. Umar langsung menangis dan nangisnya ditahan karena khawatir terdengar kan. Menahan tangisannya, menahan tangisan atau Umar menangis bukan menangis karena sedih kondisinya yang rumahnya kecil, bukan. Bukan menangis karena seorang ibu dan anak sebagai penjual susu, bukan. Tetapi Umar menangis karena perkataan yang dahsyatnya. Dari siapa? Seorang anak gadis solihah. Umar bangga, Umar senang mendengar perkataan ini. Kemudian Umar langsung bergegas pulang menuju rumahnya. Dalam satu riwayat dikatakan
Umar bergegas menuju masjid karena waktu itu udah hampir fajar. Umar bergegas menuju masjid dan Umar melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh bersama para sahabat. Setelah selesai Umar langsung pulang ke rumah dan Umar memanggil anaknya yang bernama Asim bin Umar. "Oi Asim," kata Umar, "carilah informasi. Kau pergi ke satu daerah yang di mana daerah itu aku akan temukan satu rumah kecil yang di mana rumah tersebut diisi oleh ibu dan anak gadisnya dan profesinya sebagai penjual susu." Nah, kemudian setelahnya Asim pergi dengan tujuan yang disebutkan oleh bapaknya. Setelahnya diperiksa, kemudian Asim pun pulang menghadap kepada siapa? Umar, kepada ayahnya. Maka Umar mengatakan, "Wahai Asim, engkau sudah cukup umur sekarang, sudah cukup umur apa buat menikah." Tapi dikatakan bahwasanya pada waktu itu Asim masih usianya ya, sekitar 19 atau 20 tahunan lah. Tapi sudah cukup untuk menikah. Kata Umar, "Nikahilah gadis tersebut karena dia gadis solehah. Aku berharap mudah-mudahan suatu saat nanti di rahim atau ia akan melahirkan seorang pemimpin umat." Insyaallah. Dan ada riwayat lain mengatakan bahwasanya ketika Umar setelah mendengar perkataan ibu dan anak tadi, Umar langsung pulang. Dan itu kondisinya masih tengah malam. Umar langsung pulang. Ketika Umar datang ke rumah, Umar membangunkan semua anak laki-lakinya. Ini riwayat lain ya. Ini cerita riwayat lain mengatakan Umar membangunkan semua anak-anaknya. Tengah malam, kalau kita tengah malam jam berapa? Mungkin jam 1, setengah 2 ya. Membangunkan anak laki-lakinya dan Umar mengatakan, "Wahai anakku, siapa kalian yang mau menikah?" Ini antum sekiranya malam ya, Firman, ini siapa? Bukan Anda atau apa ya, Firmannya bertemu atau mendengar gadis salihah. Firman dibangunkan, "Firman, setengah 1 malam, bangun, kamu nikah." Masya Allah. Gimana? Coba ini. Kemudian teman-teman, setelahnya Umar menawarkan, namanya juga baru tengah malam bangun tidur lagi, ya, ditawarin nikah lagi. Kaget enggak? Kaget lah. Nah, ketika Umar menawarkan kepada anak-anaknya, "Siapa di antara kalian yang mau menikah?" Semuanya diam. Semuanya diam. Gitu. Ternyata yang maju siapa? Asim bin Umar. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, singkat cerita Asim dan gadis soleh ini menikah. Kalau kita bayangkan ya, kalau kita ya bayangkan Asim ke anaknya siapa? Umar. Kalau sekarang anaknya presiden mungkin lah. Lebih dibanding presiden ya. Bayangkan anak seorang pemimpin menikahi seorang gadis miskin tetapi salihah. Dan Umar, bapaknya, kita tahu bagaimana ketakwaan Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesolehan Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar tidak memandang apa? Duniawi, tetapi Umar melihat kesolehan gadis tersebut. Makanya antum semua nanti ikhwan, masyaallah, para penghafal Al-Qur'an. Adalah, antum juga pasti akan paham. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelahnya Asim bin Umar menikah dengan gadis soleh ini, maka lahirlah seorang anak perempuan yang solehah pula nantinya, seorang yang takwa, seorang yang berilmu, itu namanya Laila binti Asim. Laila binti Asim. Kemudian nanti tatkala Laila binti Asim ini dewasa, Laila binti Asim ini dinikahkan atau menikah dengan anak gubernur. Menikah dengan anak gubernur, yaitu Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan. Nah, dari Abdul Aziz bin Marwan, pernikahan Abdul Aziz bin Marwan dengan Laila binti Asim bin Umar, maka lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Sama ya, rekan-rekan, lahirlah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ternyata nenek Umar bin Abdul Aziz dari jalur ibu, ternyata nasabnya nyambung kepada siapa? Ke Umar bin Khattab. Dan neneknya tadinya bukan orang yang dipandang, ya, bukan orang terpandang, hanya masyarakat biasa, tetapi solehannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Lahirlah siapa?
Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang luar biasa. Bahkan para ulama berkomentar tentang Umar bin Abdul Aziz ini, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, menjadi pemimpin hanya 2 tahun saja, 2 tahun lebih sedikit, dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Maka tatkala Umar bin Abdul Aziz memimpin, maka para ulama berkomentar pada waktu itu keadilan tegak oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Bahkan pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, para ulama mengatakan susah atau sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Saking apa? Saking makmurnya masyarakat yang dipimpin oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Bahkan saking makmurnya masyarakat yang pada waktu itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, salah seorang ulama mengatakan sampai-sampai domba itu aman dari serigala. Salah ya? Domba sampai aman dari serigala. Tatkala Umar bin Abdul Aziz meninggal, maka seorang menyaksikan domba sudah dimakan lagi oleh serigala, berarti orang itu sudah meninggal. Insyaallah, ya, luar biasa. Dari kesolehan dulu siapa? Neneknya yang solihah, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang jujur, yang takwa, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dari rahim lahim siapa? Gadis yang soleh tadi, lahirlah Laila, dan Laila melahirkan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Subhanahu wa taala, atau berkat kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz bukan hanya seorang pemimpin yang adil, tetapi Umar bin Abdul Aziz pula lahir menjadi sesosok ulama, seorang yang paham agama. Bahkan dikatakan bahwasanya tatkala para ulama pada masa itu berdampingan dengan Umar bin Abdul Aziz, maka para ulama pada waktu itu lainnya seperti seorang santri. Masya Allah. Karena apa? Karena luasnya ilmu dari Umar bin Abdul Aziz. Insyaallah rekan-rekan ya, kisah yang sederhana ini, kisah yang singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan faedah kepada kita semua agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menanamkan kejujuran Subhanahu wa taala mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang berharap kejujuran kita akan bermanfaat kepada kita semua dan akan bermanfaat kepada keturunan kita suatu saat nanti. Bukankah antum juga ingin punya keturunan? Ingin ya? Oh, semangat sekali kalau kita tanya ini. Insyaallah ya. Abdul sudah kepikirannya? Hafalannya sudah selesai? Sudah kepikiran belum Abdul? Masya Allah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait kejujuran pula ada satu kisah lagi yang sangat menarik dan bisa kita ambil faidah. Pernah dengar namanya Abdullah bin Mas'ud? Insyaallah ya, nama ini sangat populer di kalangan kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud. Beliau pada waktu masa Rasulullah SAW dan Muhammad sudah diangkat menjadi nabi, Abdullah bin Mas'ud masih remaja. Abdullah bin Mas'ud masih remaja. Dan pekerjaan beliau bukan orang kaya, beliau orang miskin. Dan pekerjaan beliau adalah mengembalakan kambing, yang kambing milik Utbah bin Abu Mu'aid. Suatu waktu ketika Abdullah bin Mas'ud mengembalakan kambing, datang 2 orang laki-laki. Datang 2 orang laki-laki yang dalam kondisi perjalanan jauh. Sudah capek, istirahat, kemudian melihat seorang anak lagi mengembalakan kambing, dan 2 laki-laki tersebut, satu orang laki-laki bertanya gini, "Wahai anakku," kalau kita sekarang ya memanggilnya, "wahai anak muda, bolehkah engkau memberikan kepada kami air susu kambing?" Atau bahasanya, "Bolehkah aku minta kepadamu susu air kambing?" Maka apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? "Wahai tuan, aku hanya seorang pengembala saja. Kambing ini bukan milikku. Kambing ini adalah milik tuanku." Kemudian orang tadi, "Kalau begitu, adakah kambing betina yang belum dikawinkan atau masih mandul, yang belum dikawinkan dan mandul?" Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ada, ini kambingnya." Dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. Setelahnya kambing tersebut didatangkan kepada laki-laki tadi, maka orang tadi, Masya Allah ya, dengan luar biasanya
kambing betina yang belum dikawinkan dan mandul, seketika langsung keluar banyak air susu. Kemudian setelahnya diminum banyak, dan Abdullah bin Mas'ud minum, kempeslah, maka kempes pula. Kemudian ternyata yang tadi itu siapa? Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW pergi, beliau mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, ketahuilah suatu saat nanti anak ini akan menjadi anak yang terpelajar. Dan benar teman-teman, tatkala Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, maka orang yang menjadi ahlul Quran pada waktu itu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dan orang yang pertama kali berani membaca Al-Quran di muka bumi siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan hanya seorang ahlul Quran, tetapi Abdullah bin Mas'ud pula banyak meriwayatkan hadis. Kita sering ya banyak dalam ketika baca hadis an Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, menjadi orang yang terpelajar. Modalnya Abdullah bin Mas'ud dari kecil punya apa? Punya kejujuran dalam hatinya. Salah teman-teman ya. Yuk kita bareng-bareng pupuk hati kita, latih hati kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa jujur dalam kondisi apapun, jujur dimanapun engkau berada. Tatkala firman sekarang, latihan jujur, bersikap jujur. Suatu saat nanti tatkala antum menjadi pemimpin, maka menjadilah pemimpin yang jujur. Sehingga dengan kejujuran ini kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.